Baik, ya selamat malam semua. Terima kasih karena saya diberi kesempatan oleh Circles untuk mempresentasikan satu topik, satu pikiran dari seorang filsuf bernama Michael Sandel. Saya share screen ya. Ini bisa di begini. Ya, ya topik pembicaraan kita pada malam hari ini judulnya saya robah sedikit. Judulnya Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi menurut Michael Sandel. Presentasi saya akan dibagi ke dalam 4 bagian. Michael Sandel adalah seorang filsuf atau pemikir komunitarian. Karena itu pada bagian pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian umum apa itu komunitarisme dalam filsafat politik. Kemudian bagian kedua saya akan mempresentasikan kritik dari Michael Sandel atas konsep antropologi liberal dengan term kuncinya unencumbered self. Lalu pada bagian ketiga yang merupakan inti dari presentasi ini, saya akan bicara tentang krisis demokrasi dan apa itu meritokrasi dan hubungan antara keduanya. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan singkat. Sebelum saya mempresentasikan pikiran dari Michael Sandel, saya ingin perkenalkan beliau secara singkat. Michael Joseph Sandel itu lahir pada tahun 1953. Dia seorang filsuf politik dari Amerika Serikat dan sekarang dia mengajar di Harvard University Law School. Ya. Dia dikenal beberapa waktu terakhir ketika kuliahnya dengan topik justice itu dapat diakses secara online oleh publik luas dan pesertanya mencapai 10 juta orang. Ya. Ada cukup banyak peserta dari Cina dan karena itu pada suatu kesempatan beberapa waktu yang lalu China Newsweek menganugerahkan kepada Michael Sandel sebagai the most influential foreign figure of the year. Jadi tokoh asing yang paling terkenal untuk satu waktu. Untuk konteks filsafat politik, sebenarnya Michael Sandel itu mulai dikenal ketika pada tahun 1982 dia menulis sebuah buku berjudul Liberalism and the Limits of Justice. Buku ini merupakan kritikan atas karya dari John Rawls yang ditulis tahun 1971 berjudul A Theory of Justice, atau sebuah teori tentang keadilan. Dan saya pada bagian kedua sebentar akan membicarakan cukup panjang lebar tentang konsep keadilan John Rawls dan bagaimana Michael Sandel memberikan tanggapan atas teori tersebut. Baik, kita masuk ke bagian pertama sekarang, pengertian umum komunitarisme. Seperti tadi saya katakan, Michael Sandel adalah seorang filsuf komunitarian, dan komunitarianisme atau komunitarisme adalah sebuah konsep filsafat yang dibangun untuk memberikan catatan kritis atas sejumlah tesis dari liberalisme atau demokrasi liberal. Secara singkat, komunitarisme itu dapat didefinisikan sebagai sebuah ikhtiar untuk menghidupkan kembali pada era postmodern sekarang ini kesadaran kolektif atau kesadaran akan hidup dalam komunitas di tengah kondisi masyarakat informasi dan yang diwarnai dengan penjualan jasa pelayanan. Definisi singkat ini mengungkapkan secara kasat mata ambivalensi dari komunitarisme. Kenapa saya katakan ambivalen? Karena di satu sisi dia hidup di tengah masyarakat modern yang ditandai dengan liberalisme dan individualisme, tetapi modernitas itu mengalami krisis dan karena itu orang mulai mencari komunitas
mencari kesadaran kolektif, mencari kehidupan bersama yang menjadi agar mereka bisa merasa at home. Di fase ini, komunitas atau dalam istilah Jerman, Gemeinschaftlichkeit, di satu sisi lahir sebagai kritik atas masyarakat liberal yang sangat individualistis, namun di sisi lain muncul dalam wajah fundamentalisme neo-totalitarian. Ya, dia merupakan sebuah kritik terhadap individualisme, tapi kritikan itu bisa bergerak ke ekstrim yang lain dan bisa muncul dalam wujud fundamentalisme. Diskursus seputar komunitarisme itu bergerak dalam ketegangan antara dua hal itu. Seperti tadi saya katakan, antara modernitas dan konservatifisme, ya seperti tadi saya sudah sampaikan. Sebagai sebuah masa filsafat, komunitarisme lahir sebagai produk sekelompok pemikir Anglo-Saxon yang mengkritisi konsep kontrak sosial seperti yang dikembangkan oleh John Rawls dan liberalisme pada umumnya. Dan gerakan ini secara historis itu muncul pada tahun 80-an. Satu pertanyaan yang penting yang perlu dijawab di sini ialah bagaimana dengan latar belakang dari komunitarisme. Kalau kita menelusuri para filsuf yang menjadi basis argumentasi dari para pemikir komunitarian kontemporer, muncul sejumlah nama seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, dan Tocqueville. Dan mereka tidak merujuk pada sejumlah pemikir liberal seperti John Locke, Rousseau, dan Kant. Sebaliknya, Rawls yang menjadi salah satu tujuan kritikan dari para pemikir komunitarian, dia merujuk pada Locke, Rousseau, dan Kant. Jadi dari situ kita bisa melihat perbedaan. Komunitarisme mengajukan beberapa catatan kritis atau kritik atas pandangan kaum liberal. Di sini saya coba mengangkat 4 kritikan yang cukup mendasar. Ya. Yang pertama itu, kaum komunitarian menolak konsep antropologi liberal yang melihat manusia sebagai unencumbered self, ya, atau manusia tanpa komunitas. Manusia dalam pandangan kaum liberal dimengerti sebagai individu yang terisolir dan melayang-layang di ruang kosong serta ditempatkan dalam ruang-ruang hak kebebasan. Dan ini menurut kaum komunitarian bertentangan dengan kenyataan, ya, sebab manusia itu sebenarnya sudah selalu hidup dalam komunitas, dalam tradisi dan ikatan sosial. Ketika dia lahir ke tengah dunia atau terlempar ke tengah dunia, dia sudah masuk ke dalam komunitas, tradisi, agama, dan ikatan sosial tertentu. Jadi manusia itu tidak pernah menjadi unencumbered self seperti yang diasumsikan oleh para pemikir liberal. Itu kritikan yang pertama. Lalu kritikan yang kedua, bahaya atomisasi sosial dan melemahnya solidaritas dipertajam lagi dengan dominasi imperatif ekonomi. Rasionalitas ekonomi pasar terus mengikis dan memarginalisasi dimensi etis, kultural, dan religius bersama, tradisi dan komunitas-komunitas, termasuk komunitas agama. Jadi kaum komunitarian di sini mengkritisi melemahnya identitas kolektif, entah itu yang terungkap dalam dimensi religius maupun dalam dimensi budaya atau kultural. Lalu yang ketiga, itu pertanyaan dari kaum komunitarian, solusi apa pertanyaan yang mereka ajukan, solusi apa yang ditawarkan kaum komunitarian untuk mengatasi bahaya individualisasi, ekonomisasi dan meredupnya solidaritas seperti yang tadi saya sampaikan. Solusi kaum komunitarian ialah dengan menawarkan dan memperkuat komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, dan tradisi komunitarian di mana manusia dapat mengalami, mempraktikkan, dan menginternalisasi identitas kultur, etos sosial, solidaritas, makna bersama, dan agamanya. Ya. Jadi mereka atau kaum komunitarian menganjurkan agar
identitas kolektif itu dihidupkan kembali. Kemudian yang ketiga, ini dari salah seorang pemikir komunitarian yang terkenal, itu Charles Taylor. Dia katakan cita-cita kaum komunitarian berkaitan erat dengan kritik budaya. Itu maksudnya seperti ini, akar dan sumber mata air kehidupan modern dan juga sumber bagi subjek bebas atas dasar paham hak-hak asasi manusia itu bersifat pandangan hidup, religius, dan metafisis. Karena itu masyarakat modern hanya bisa hidup secara seimbang kalau dia mampu merevitalisasi kembali nilai-nilai tradisional tersebut dan nilai religius, pandangan hidup, dan nilai-nilai metafisis, tentu dalam dialog dengan sejumlah konsep modern seperti konsep martabat manusia dan konsep kebebasan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita melihat sekarang kritik Michael Sandel atas konsep unencumbered self, ya, atau konsep individu yang atomistik, individu yang terisolasi dari komunitas, dari kesadaran kolektif seperti yang diasumsikan oleh kelompok liberal atau para pemikir liberal, dan di sini saya hanya memfokuskan diri pada pikiran John Rawls. Ya. Kritik ini dikemukakan oleh Michael Sandel dalam bukunya berjudul Liberalism and the Limits of Justice. Buku ini ditulis pada tahun 1982. Dan dalam karya ini, Sandel pertama-tama mengemukakan kritik atas konsep keadilan John Rawls dalam buku yang dia tulis pada tahun 1971 berjudul A Theory of Justice. Ya, nanti saya akan secara singkat mengemukakan beberapa tesis dasar dari Rawls dalam karya ini. Dan tadi seperti saya katakan, John Rawls sebagai seorang pemikir liberal, dia merujuk pada Kant, ya, jadi pada John Locke, Kant, Rousseau, dan pemikir liberal lainnya. Merujuk pada Immanuel Kant, Rawls menekankan bahwa etika politik tidak dapat berpijak pada konsep kebahagiaan atau hidup baik. Ya. Kebahagiaan itu Glück, ya, bahasa Jerman, kemudian hidup baik, gutes Leben atau good life. Ya. Menurut Rawls, seperti Kant, politik ya tidak bisa berpijak pada konsep hidup baik, pada konsep kebahagiaan. Mengapa demikian? Konsep kebahagiaan itu bersifat subjektif, selalu bersifat partikular dan juga kebetulan, dan dia tidak bisa dikomunikasikan secara intersubjektif. Sedangkan politik, dia berbicara tentang yang umum, yang universal, dan karena itu politik, ranah etika politik itu hanya sampai pada level justice, level keadilan. Karena keadilan itu bisa didiskusikan secara intersubjektif. Tugas politik di sini adalah memungkinkan warga negara untuk mengejar kebahagiaan atau cita-cita tentang hidup baik sekian, sehingga tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain. Ya. Jadi tadi saya katakan politik dia tidak mengurus tentang konsep kebahagiaan, tentang konsep hidup baik. Tugas politik ialah memastikan bahwa setiap orang di dalam negara bisa mengejar kebahagiaan, mengejar konsep hidup baiknya sendiri tanpa mengganggu yang lain. Di sini saya mengutip satu ungkapan yang terkenal dari Immanuel Kant, ya. Saya coba terjemahkan, harap bisa dipahami karena agak rumit. Biasanya Kant itu menggunakan atau merumuskan kalimat yang panjang-panjang dan kadang-kadang membingungkan. Tapi saya coba terjemahkan seperti ini. Ya. Kant katakan, tak seorang pun dengan caranya sendiri dapat memaksa saya untuk hidup bahagia, akan tetapi setiap orang boleh mengejar kebahagiaan pada jalan yang ia pikirkan baik, asalkan dia tidak merugikan kebebasan orang lain yang juga mengejar kebahagiaan yang mirip, yang kompatibel atau yang sama dengan kebebasan orang lain seturut hukum yang berlaku umum. Ya,
intinya itu bahwa setiap orang boleh mengejar kebahagiaan, tapi ketika dia mengejar kebahagiaan, dia tidak boleh membatasi kebahagiaan atau kebebasan orang lain, dan batasannya ialah hukum yang berlaku umum atau hukum yang diterima secara umum. Ya. Dan secara etis, hukum yang berlaku umum itu Kant rumuskan dalam imperatif kategoris. Sejalan dengan Kant, Rawls memberi prioritas pada konsep keadilan di hadapan konsep hidup baik. Jadi untuk Rawls, kalau kita bicara tentang politik, yang diutamakan adalah keadilan. Kemudian dia memberi prioritas pada keadilan di hadapan konsep hidup baik. Ya. Karena itu menurut Rawls, hak dasar individu tidak pernah boleh dikorbankan demi kepentingan umum. Nah, di sini Rawls berseberangan dengan maksim utilitarisme yang kita kenal. Dalam utilitarisme, kita tahu ada prinsip the greatest happiness of the greatest number. Artinya kebahagiaan yang terbesar dari jumlah terbesar orang. Jadi dalam utilitarisme, kalau hak satu individu itu bisa saja dilanggar kalau itu dapat mendatangkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi jumlah terbesar orang. Dan Rawls menolak pandangan itu. Sebelum kita melihat kritik Sandel atas teori keadilan John Rawls, saya akan memperkenalkan sedikit sejumlah tesis dasar yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Pertanyaan dasar yang akan dijawab dalam karya Rawls ialah bagaimana kita harus merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Kan tadi katakan etika politik dia hanya bicara tentang keadilan, lalu pertanyaan sekarang bagaimana prinsip-prinsip keadilan itu harus dirumuskan. Di sini Rawls menawarkan dua cara. Yang pertama itu metode kontrak sosial, dan yang kedua itu metode filsafat moral. Metode kontrak sosial menuntun kita kepada konsep tentang original position atau posisi asali, dan menurut Rawls dalam posisi asali tersebut manusia itu berada di bawah cadar ketidaktahuan, cadar ketidaktahuan atau veil of ignorance, ya, yang artinya seseorang itu tidak mengetahui posisi sosial dan taraf hidup yang akan dia miliki di masa depan. Dia juga tidak tahu jenis kelaminnya, ya, tidak tahu identitas asalnya, kepentingan, talenta, bakat, dan lain-lain. Dan dia juga tidak tahu apakah dia di masa depan seluruh organ tubuhnya lengkap atau ada yang hilang. Ya. Menurut pandangan Rawls, dalam posisi asali, ya, orang akan menerima dua macam prinsip keadilan berikut. Ya. Jadi itu sekali lagi posisi asali itu satu posisi di mana orang tidak tahu dia mau jadi apa di masa depan. Ya, posisi ketidaktahuan. Dan dalam posisi ini menurut Rawls, manusia yang rasional dia akan cenderung menerima dua prinsip keadilan. Yang pertama itu dia sebut prinsip hak yang sama atau prinsip kesamaan kebebasan dasar. Ya, ini berkaitan dengan hak sipil politik. Ya. Dan di sini Rawls menganut prinsip egalitarianisme yang radikal. Artinya setiap orang memiliki hak-hak dasar yang sama. Apa saja hak-hak dasar itu? Hak-hak dasar yang dimaksud, yang pertama itu misalnya hak kebebasan berpendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak untuk berkumpul, dan masih banyak lagi hak-hak atau kebebasan dasar yang masuk di dalam hak sipil politik, ya, dalam hak asasi manusia. Dan menurut dia masyarakat tidak diatur dengan adil kalau hanya satu kelompok boleh mengumumkan pendapatnya atau semua warga negara dipaksakan untuk memeluk satu agama. Kebebasan itu harus seluas mungkin, tapi ada batasnya, dan batas kebebasan satu orang adalah kebebasan dari semua orang lain. Ya. Jadi saya boleh saja bebas, tapi kebebasan saya dibatasi ketika saya membahayakan hidup orang lain, atau praktik kebebasan yang saya hayati itu bisa membahayakan orang lain. Itu prinsip yang pertama, itu prinsip persamaan. Lalu yang kedua itu prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomis.
Ya, menurut Rawls, ketidaksamaan sosial dan ekonomis itu diatur sedemikian rupa sehingga yang pertama menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan yang kedua melekat pada jabatan-jabatan dalam posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair. Ya. Jadi ada perbedaan, tapi perbedaan itu kalau memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama itu menguntungkan orang-orang yang minimal beruntung, dan yang kedua itu menyangkut jabatan-jabatan publik yang terbuka diakses oleh umum. Apa saja contohnya? Misalnya untuk yang pertama menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, misalnya subsidi itu bisa diberikan kepada orang miskin. Misalnya pemerintah Indonesia memberikan subsidi COVID untuk karyawan atau para buruh yang gajinya di bawah 4 juta rupiah. Sedangkan untuk orang-orang kaya tidak diberi subsidi seperti itu. Dan itu dianggap adil. Lalu kenapa itu adil? Menurut Rawls, karena itu diambil keputusan itu diambil di posisi atau pada posisi asali di mana orang belum tahu dia mau jadi apa di masa depan. Ya. Atau itu diberi subsidi oleh negara dan itu tercantum di dalam konstitusi kita, dan itu kita anggap adil, ya, dengan alasan itu tadi, karena nasib mereka yang kurang beruntung dan tugas negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan orang-orang kaya tidak dirugikan dengan itu. Dan prinsip perbedaan yang dikemukakan oleh John Rawls ini menjadi landasan etis untuk apa yang kita kenal dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state modern. Itu kira-kira tesis dasar dari pemikiran John Rawls. Sekarang kita lihat kritikan Michael Sandel atas konsep John Rawls. Dan dalam mengungkapkan kritikannya, Michael Sandel lebih memberi fokus pada prinsip perbedaan tadi, prinsip perbedaan yang dikemukakan oleh John Rawls. Jadi pertanyaan, kalau dirumuskan secara singkat, pertanyaan dari Sandel ialah apa yang mewajibkan seseorang di dalam sebuah negara untuk membayar pajak lebih tinggi, pajak progresif misalnya, dan pajak itu kemudian dipakai oleh negara untuk memberi subsidi kepada orang-orang miskin. Kalau setiap warga negara dalam konsep Rawls itu dipandang sebagai unencumbered self atau individu yang atomistik, individu yang tidak punya ikatan pada komunitas. Bagaimana dia bisa mewajibkan diri untuk bersolider dengan sesamanya kalau setiap individu dalam sebuah masyarakat liberal itu sebenarnya tidak punya ikatan satu sama lain, karena mereka dipandang sebagai individu yang atomistik. Ya, itu pertanyaan, mengapa seorang unencumbered self harus mewajibkan dirinya untuk berbagi dengan individu-individu yang lain kalau dia tidak punya ikatan emosional dengan orang-orang tersebut. Titik tolak pelaksanaan difference principle adalah adanya kelebihan pendapatan atau income individu karena alasan bakat, talenta, kecantikan, dan lain-lain. Talenta alamiah, menurut Rawls, itu bukan hasil dari prestasi individu, tapi sesuatu yang kebetulan atau dia katakan hasil dari lotre alamiah, dan karena itu dipandang sebagai milik umum. Karena ketidaksamaan lahiriah dan bakat alamiah merupakan lotre alamiah, maka hal itu harus dikompensasi. Jadi kalau orang punya bakat yang dia lebih pintar dari yang lain, atau dia kebetulan tidak cacat, menurut Rawls itu bukan hasil dari prestasi individu, tapi itu kebetulan atau lotre alamiah. Mungkin di balik pemikiran Rawls ini ada sebuah pemikiran teologis, ya, bahwa talenta, kepintaran atau kecantikan yang kita miliki itu bukan jasa kita tapi anugerah Tuhan. Dan karena dia anugerah Tuhan, maka manusia yang memiliki itu punya kewajiban moral untuk membaginya dengan orang lain. Kalau dibaca atau ditafsir dalam kacamata religius mungkin seperti itu, tapi nanti bisa kita diskusikan.
Lotre alamiah ini hanya boleh memberi keuntungan lebih bagi individu bersangkutan jika hal itu menguntungkan mereka yang minimal beruntung. Ya, itu menurut Rawls. Contohnya, seorang pemain violin atau seorang pemain sepak bola yang berbakat boleh dibayar sangat mahal karena dikagumi oleh jutaan orang yang datang ke tempat konser atau ke stadion sepak bola. Distribusi sejumlah talenta merupakan lotre alamiah, sehingga dari perspektif moral itu dianggap kebetulan. Akan tetapi, tesis Rawls tentang prinsip kebetulan, munculnya bakat-bakat individual dan kemudian dijadikan basis argumentasi untuk sikap moral universal, secara filosofis menurut Sandel bermasalah. Sebab betapapun bakat dan kemampuan intelektual sangat ditentukan oleh faktor lotre alamiah, menjadi anggota dari sebuah komunitas atau welfare state, di mana proses distribusi terjadi pun sama halnya. Dia kebetulan untuk masyarakat liberal. Jadi tidak ada basis rasionalitas yang cukup untuk menjelaskan bahwa saya harus mendistribusikan sesuatu karena saya memperolehnya secara kebetulan, jika orang lain itu hanya secara kebetulan hidup dalam satu komunitas dengan saya. Bahkan dalam paradigma berpikir liberalisme, menjadi anggota dari umat manusia adalah sebuah kebetulan. Dalam antropologi atomistik liberal, penerapan prinsip perbedaan John Rawls dipandang sebagai sebuah praktik ketidakadilan. Dan ini menjadi jelas kalau kita misalnya membaca kritikan dari kelompok libertarian yang diwakili oleh Robert Nozick terhadap prinsip perbedaan atau konsep welfare state dari John Rawls ini. Menurut Michael Sandel, kesediaan untuk membagi itu membutuhkan sebuah basis moral yang lebih kuat dari sekedar pandangan antropologi liberal yang atomistik. Pertama-tama harus dirumuskan kepada siapa kita harus berhutang budi untuk mendistribusikan benefit yang kita punyai, model komunitas seperti apa yang dapat mewajibkan kita untuk berpikir dan bertindak dalam kerangka keadilan distributif. Menurut Sandel, lebih lanjut, kumpulan individu-individu atomistik liberal tidak mungkin dapat bertindak sosial. Di sini kita berhadapan dengan sebuah dilema. Di satu sisi kita memandang diri kita secara liberal sebagai unencumbered self atau individu yang atomistik, sehingga prinsip perbedaan John Rawls tidak dapat dipertahankan. Atau di sisi lain, kita melihat diri kita sebagai anggota dari sebuah keluarga, komunitas, bangsa, masyarakat, budaya, pewaris sebuah sejarah kolektif, warga dari sebuah republik, dan kesadaran kolektif ini menjadi basis etis untuk kita berdistribusi atau membagi apa yang kita miliki kepada sesama. Keanggotaan tersebut tidak mewajibkan kita secara sukarela, seperti dalam teori kontrak sosial, atau secara kodratis seperti dalam teori hukum kodrat. Keanggotaan tersebut berkaitan dengan ikatan dan kewajiban yang berkelanjutan yang akhirnya mengkonstruksi dan mendefinisikan pribadi menjadi aku. Jadi menurut Sandel, jika kita ingin mempertahankan prinsip perbedaan John Rawls, maka konsep pribadi liberal yang atomistik harus ditinggalkan, dan kita harus merumuskan sebuah antropologi yang lain yang dikenal dengan antropologi komunitarian. Di sini ada kutipan langsung dari Michael Sandel dari buku Liberalism and the Limits of Justice, halaman 90. Di situ ditulis, membayangkan seorang pribadi yang tidak mampu menjalin relasi secara konstitutif bukan berarti memikirkan seorang individu yang rasional, bebas dan ideal, melainkan sebaliknya, sedang berimajinasi tentang seorang pribadi tanpa karakter, tanpa kedalaman moralitas. Sebab memiliki karakter sesungguhnya berarti mengetahui bahwa saya merangkak masuk ke dalam sejarah yang tidak berada di bawah kendaliku, namun memiliki dampak bagi pilihan-pilihan yang saya buat dan perilakuku. Ya, itu artinya setiap individu itu dia lahir dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah ke dalam sebuah sejarah, sebuah bangsa, dan identitas kolektif itu menentukan cara hidup saya,
dan tanpa kendaliku, dan karena itu saya punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap identitas kolektif, terhadap negara, atau menjadi pahlawan. Karena hari ini kita merayakan Hari Pahlawan Nasional. Menjadi pahlawan artinya berkontribusi untuk negara, bukan sebaliknya merampas uang negara untuk kepentingan pribadi. Oke. Sekarang kita memasuki bagian yang terakhir dari ulasan ini dengan judul Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi. Michael Sandel pada bulan September yang lalu, saya kira tanggal 20 September, itu menerbitkan sebuah buku berjudul The Tyranny of Merit, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tirani Meritokrasi. Buku ini menggambarkan bagaimana prinsip meritokrasi atau prestasi menghancurkan sistem demokrasi. Dalam buku ini, Sandel pertama-tama berbicara tentang masyarakat Amerika Serikat yang menjadikan meritokrasi sebagai prinsip hidup sosial yang paling penting. Dan prinsip atau ideologi meritokrasi ini begitu hegemonial di Amerika, terutama sejak 40 tahun terakhir. Jadi ulasan dalam buku ini itu lebih banyak berbicara tentang masyarakat Amerika, tapi ada banyak relevansinya atau ada banyak hal yang cukup aktual untuk konteks masyarakat kita. Menurut Michael Sandel, krisis demokrasi kontemporer itu berakar pada ideologi meritokrasi. Itu dia tulis, serangan populisme adalah pemberontakan melawan tirani meritokrasi. Tirani itu dialami oleh kelompok pekerja yang merasa direndahkan oleh sistem meritokrasi dan seluruh proyek politik liberal yang ada di Amerika selama 40 tahun terakhir, dan juga di seluruh negara demokratis di Eropa. Sandel dalam buku ini menggambarkan bagaimana prinsip meritokrasi menghancurkan sistem demokrasi tersebut. Apa itu meritokrasi? Meritokrasi adalah sebuah masyarakat yang menjadikan prestasi individu sebagai ukuran satu-satunya dalam kehidupan sosial, serta memandang tinggi rendahnya status atau peringkat sosial atas dasar prestasi tersebut. Ya. Dalam masyarakat seperti itu, orang yang menghasilkan banyak akan mendapat banyak, dan yang menghasilkan sedikit juga mendapat sedikit. Dalam karya ini, Sandel ingin menunjukkan bahwa ada semacam dugaan atau ideologi dalam arti Marxian, kesadaran palsu, yang mengatakan seolah-olah kita hidup dalam masyarakat meritokratis atau berbasis prestasi. Ideologi ini memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat, seperti ditunjukkannya dalam analisis tentang masyarakat Amerika Serikat. Pandangan yang menyatakan bahwa prestasi individu adalah kriteria satu-satunya, bahwa prestasi sosial, pendapatan, dan kesejahteraan ditentukan oleh prestasi masing-masing individu, telah menghancurkan solidaritas sosial dan menguburkan mimpi tentang kesejahteraan sosial. Michael Sandel berpandangan bahwa ideologi meritokrasi pada tahun 2016 telah menghantar seorang Donald Trump ke Gedung Putih atau dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Mayoritas buruh tanpa ijazah universitas telah memilih Donald Trump pada pemilihan umum tahun 2016, dan politik kebencian dan kemarahan yang diusung oleh Donald Trump pada waktu itu telah menarik perhatian dan simpati kelompok buruh. Meskipun dalam pemilihan yang sekarang Donald Trump kalah, tapi kita tahu bahwa masyarakat Amerika yang memilih dia itu masih ada 48%, atau 70 juta lebih, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Hal ini bisa dijelaskan lewat kondisi ekonomi mereka yang semakin buruk dalam 4 dekade terakhir. Kita lihat datanya, dan itu ditulis oleh Michael Sandel dalam bukunya halaman 316. Saya menggunakan edisi terjemahan bahasa Jermannya. Dia katakan pada tahun 1971, 93% dari kelompok buruh berkulit putih memiliki pekerjaan yang baik. Sementara pada tahun
2016 itu tinggal 80% yang memiliki lapangan pekerjaan. Di samping itu, pada tahun 2017 juga orang Amerika tanpa ijazah perguruan tinggi yang bekerja itu hanya 68%. Lalu dari 20% yang menganggur yang saya sebutkan sebelum tadi, hanya sedikit yang memiliki optimisme untuk mencari pekerjaan. Mayoritas dari mereka sudah putus asa dan merasa bahwa ekonomi pasar global telah menghancurkan masa depan mereka. Dan kehilangan harapan untuk mencari lapangan pekerjaan baru ini bukan saja ungkapan patologis atau kesakitan dari sebuah moralitas yang ambruk, tapi tidak sedikit orang melakukan bunuh diri karena putus asa. Sandel menyebutnya itu kematian karena kehilangan harapan. Jadi pada tahun-tahun itu menurut penelitian Sandel, angka bunuh diri di Amerika itu cukup tinggi dan alasannya karena mereka tidak punya pekerjaan dan juga mereka tidak punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan itu semuanya dari kelompok kelas menengah dan kelas buruh. Tadi seperti saya sudah katakan, Michael Sandel itu bekerja sebagai profesor ya, di Universitas Harvard, dan dia sebagai profesor mengamati perilaku dari para mahasiswanya yang menggantungkan kemampuan prestasinya pada simbol telah menamatkan studi pada universitas-universitas elit seperti misalnya Harvard, Yale, dan lain-lain. Sementara itu di sisi lain, ya, menurut Sandel, dan dia tunjukkan data pada awal halaman-halaman awal bukunya, tiket untuk masuk ke universitas-universitas papan atas itu sangat bergantung pada kekayaan orang tua mereka. Jadi bukan pada prestasi mereka sebenarnya. Dengan memberikan penekanan pada merit atau prestasi, tampaklah kecenderungan masyarakat Amerika Serikat yang dalam 4 dekade terakhir telah menjadikan prestasi sebagai epicentrum gambaran dirinya. Para mahasiswa menafsirkan posisi mereka di tengah masyarakat seperti yang disuguhkan oleh zeitgeist, ya, oleh tanda-tanda zaman tersebut. Ya. Dan menurut Sandel, meritokrasi menjadi hegemonial itu sejak tahun 80-an pada masa Ronald Reagan, dan kemudian diteruskan oleh sejumlah politisi Demokrat, Bill dan Hillary Clinton, serta Barack Obama. Di sini sebenarnya Sandel menampilkan argumentasi pokoknya. Ia menunjukkan kepada para elit Partai Demokrat serta mengkonfrontasi mereka dengan pengetahuan baru bahwa mereka telah berjasa dan bertanggung jawab untuk menghantar seorang presiden seperti Donald Trump ke puncak kekuasaan politik Amerika Serikat. Ya. Karena itu terlalu mudah untuk marah dan kecewa terhadap dengan Trump tanpa merefleksikan peran Partai Demokrat yang telah menciptakan kondisi sosial yang memuluskan jalan bagi Donald Trump itu. Ketika Donald Trump memenangkan pemilu pada tahun 2016, para pakar dan politisi mainstream sangat terkejut dan kehilangan akal. Alasannya mereka buta terhadap budaya elitis yang menganggap rendah kelompok buruh yang berlangsung 4 dekade terakhir. Kultur ini lahir dari proyek meritokrasi yang bersifat eksklusif dan timpang serta digerakkan oleh globalisasi kapitalisme pasar. Sekarang, oke, lagi 10 menit ya. Saya coba menunjukkan beberapa aspek ideologis dari praktik meritokrasi. Saya akan jelaskan secara cepat. Yang pertama itu berkaitan dengan cara menghadapi persoalan ketimpangan sosial. Dalam kacamata paradigma meritokrasi, penjelasan untuk persoalan ketimpangan sosial sangat sederhana, yakni karena ada orang menghasilkan banyak dan yang lainnya itu menghasilkan sedikit. Sandel memperkuat kritiknya dengan mengangkat sejumlah pernyataan publik dari sejumlah politisi Partai Demokrat yang jelas-jelas mendukung ideologi meritokrasi. Hillary Clinton misalnya merelativisasi kekalahannya pada tahun 2016 dengan mengatakan bahwa dia dipilih oleh warga Amerika Serikat yang menyumbangkan 80% dari pendapatan bruto nasional. Dari perspektif meritokratis, penjelasan ini masuk akal
tapi dia menghancurkan demokrasi, sebab demokrasi tidak dibangun di atas prinsip prestasi orang, tapi di atas prinsip one person, one vote. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tafsiran meritokratis atas penyebab munculnya ketimpangan sosial berdampak negatif bagi kelompok pinggiran. Tafsiran ini merendahkan dan menghina masyarakat miskin yang sudah berada pada posisi yang sangat sulit secara ekonomis. Meritokrasi berdampak negatif terhadap kelompok marginal sebab dibangun di atas ideologi siapa yang miskin jelas salah sendiri. Dan kepada mereka disuruh atau dianjurkan untuk bekerja lebih keras agar mereka bisa naik tingkat. Begitu. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan yang memperkuat ideologi meritokrasi. Sandel menunjukkan hasil pengamatannya tentang kehidupan universitas sehari-hari dan peluang di bidang pendidikan. Orang begitu yakin bahwa pendidikan merupakan solusi untuk mengatasi perangkap ketimpangan sosial. Sikap meritokratis tentang peranan pendidikan ini juga ditekankan oleh sejumlah pejuang Partai Demokrat seperti Bill Clinton di Amerika Serikat, Tony Blair di Inggris, dan juga Gerhard Schröder di Jerman. Mereka menekankan pentingnya pendidikan. Tapi dari riset yang dibuat oleh Michael Sandel, sedikit sekali orang miskin yang mengenyam pendidikan bisa keluar dari perangkap kemiskinan itu. Dari yang lahir miskin di Amerika selama 4 dekade terakhir, dia mayoritas akan tetap tinggal miskin. Ya. Lalu yang keempat, aspek ideologis yang keempat, itu sistem ekonomi merupakan sistem sosial yang paling dekat berkelindahan dengan konsep meritokrasi. Pandangan mainstream mengatakan bahwa di bursa pasar kerja hanya orang-orang berprestasi yang dapat bertahan. Di sini Sandel mengajukan pertanyaan, apa persis yang dihasilkan oleh para bankir atau komisaris BUMN yang dibayar dengan gaji paling tinggi? Jika gaji dibayar berdasarkan prestasi atau merit, apa persis substansi dari prestasi tersebut? Mengapa seorang perawat yang mengorbankan hidupnya untuk para pasien COVID-19 itu dibayar lebih rendah kalau dibanding dengan para manajer yang disebutkan sebelumnya? Bukankah ini contoh bahwa prinsip meritokrasi tidak lebih dari sebuah ideologi? Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, solusi apa yang ditawarkan oleh Michael Sandel. Ada 2 solusi. Yang pertama itu, Michael Sandel menganjurkan perlunya revitalisasi public discourse. Ya, jadi revitalisasi diskursus yang terjadi di ruang publik. Revitalisasi diskursus publik itu menuntut peninjauan kembali secara kritis atas premis dasar liberalisme, yakni prinsip penghindaran. Itu maksudnya apa? Dalam liberalisme, konsep hidup baik itu dianggap sebagai konsep yang tidak boleh didiskusikan di ruang publik. Ya. Tapi itu konsep yang hanya bisa dibicarakan di ruang privat. Sedangkan di ruang publik kita omong tentang justice. Tapi menurut Michael Sandel, kalau kita bicara tentang kerja, kita tidak hanya bicara tentang peluang kerja, tentang pendidikan, tapi juga tentang harga diri. Sebab orang yang tidak mendapat pekerjaan, juga harga diri mereka dilecehkan. Dan karena itu ketika kita bicara tentang pengangguran, tidak cukup hanya membicarakan tentang peluang atau menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga tentang aspek psikologis yang mereka derita ketika mereka menganggur. Dan karena itu, menurut Michael Sandel, menjadikan konsep kebahagiaan dan good life sebagai konsep yang hanya dibicarakan dalam ruang privat, itu tidak relevan lagi. Itu kira-kira secara singkat. Ya. Lalu yang kedua, saya lewatkan yang lain. Ya, yang kedua, untuk keluar dari masyarakat meritokrasi, Sandel membongkar asumsi-asumsi ideologi meritokrasi yang telah mempolarisasi masyarakat atas winners and losers. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita untuk mengapresiasi para pekerja yang dianggap tidak terampil, dan karena itu dibayar murah. Inilah momen pembaharuan
untuk mengevaluasi kembali martabat kerja. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa hidup kita sangat bergantung pada pekerja murah seperti perawat, sopir truk, para pelayan di supermarket, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Karena itu, Sandel menganjurkan perlunya reorientasi dalam memberi bobot pada pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan harus mampu menjamin hidup manusia yang bermartabat dan mendapatkan pengakuan secara sosial. Dengan ini, Sandel tidak menganjurkan model egalitarianisme radikal, melainkan perlunya sistem universal basic income. Hal ini merupakan basis material dan sumber bagi terciptanya ikatan sosial dan solidaritas. Penilaian dan pemberian bobot pada model-model pendapatan perlu ditinjau kembali. Tarif pajak atas kerja harus diturunkan, sementara pajak atas pasar uang harus dinaikkan. Persoalan seputar pengakuan akan kerja berkelindan erat dengan tanggung jawab kita satu sama lain sebagai warga sebuah negara. Kita tidak dapat merumuskan kontribusi yang bermakna tanpa memikirkan tujuan dan arah kehidupan komunitas kita. Untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif, sebuah perasaan yang mewajibkan diri untuk bertanggung jawab terhadap satu sama lain sebagai warga dari sebuah komunitas. Menurut Sandel, kita harus merasa bahwa kita berada di atas perahu yang sama. Bukan sebuah rumusan seruan ritual yang baru muncul pada saat krisis pandemi COVID-19, tapi harus menjadi gambaran dari apa yang dialami atau dihidupi setiap hari. Sandel berpandangan jaringan global, aliran kapital, dan identitas kosmopolitan telah merenggangkan relasi kita sebagai warga negara satu sama lain, membuat kita kurang bersyukur terhadap hasil kerja sesama, dan tidak terbuka terhadap tuntutan solidaritas. Melemahnya ikatan solidaritas ini adalah akar dari polarisasi penuh kebencian yang melanda dunia politik kita. Guna menciptakan kembali martabat dari setiap pekerjaan, kita perlu memperbaiki relasi sosial kita sebagai sebuah komunitas politik. Ya. Jadi saudara-saudari, saya sekarang sampai pada akhir dari ulasan saya. Ulasan tadi telah menunjukkan bahwa krisis demokrasi liberal yang terperangkap dalam demokrasi teknokratis telah memicu lahirnya populisme di sejumlah negara di dunia. Menurut Michael Sandel, akar dari krisis tersebut adalah tirani meritokrasi. Pemikiran Sandel ini relevan juga untuk konteks Indonesia. Sejak reformasi bergulir, bangsa Indonesia sudah mempraktikkan demokrasi liberal. Dan ini sebenarnya sesuatu yang positif. Praktik ini perlu dipadukan secara kreatif dengan paham komunitarian. Budaya hak-hak asasi manusia, yang merupakan pilar utama dari liberalisme politik, yang sudah masuk dalam produk hukum bangsa Indonesia, harus berjalan seiring dengan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam agama-agama dan budaya-budaya lokal. Sebab secara konkret, individu tidak pernah hidup sebagai unencumbered self atau individu tanpa komunitas. Selain solidaritas komunitarian yang berasal dari agama dan kebudayaan, bangsa Indonesia juga memiliki Pancasila. Pancasila adalah lokus kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat kita. Pancasila juga mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat liberal. Ya, saudara-saudari yang terkasih, itu kira-kira pemaparan saya. Mungkin sangat panjang dan juga di beberapa bagian agak kering dan membosankan. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya untuk perhatian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.